Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuhan, kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Dan bagi orang-orang yang zalim, ya, maka dia tidak akan menjadi apa-apa kecuali menjadi rasa panas seperti hawa panas dari neraka. Ya, maka dia akhirnya menelpon saya dan saya nggak mengangkat teleponnya, sibuk. Dia menelpon Robi dan kemudian Robi asisten saya, ya, training manager, dan dia bertanya, bagaimana, tolong tanyakan Ustaz Nuruddin, kalau kondisi saya begini bagaimana, baiknya ini operasi atau ruqyah lagi. Nah, hadirin, mengambil Al-Quran atau kemoterapi itu pilihan, tapi tidak akan semudah memilih es krim rasa coklat atau stroberi. Ya, perlu perjuangan, dan ini perjuangan intelektualitas kita juga, ya, keyakinan iman di sini, karena Al-Quran itu akan menyembuhkan orang yang beriman saja. Ya, akhirnya beliau batal operasi. 5 hari kemudian datang ke sini, ya, datang ke sini. Acaranya seperti ini sampai jam 12 malam. Beliau tidur hanya 1-2 jam. Makannya nasi kotak yang sama, Pak. Ya, beda-beda menu dikit, ya. Alhamdulillah hari ketiga ketemu saya, konseling, ditemukan akar masalahnya, diterapi. Sembuh, Pak. Sembuh. Nih, beliau ada di TikTok juga nih, Pak. Namanya David Trio Chandra, ya, boleh di inbox. Ya. Sembuh, ya, beliau kasih testimoni juga di TikTok kemarin. Sembuh. Enggak harus 5 miliar. Enggak harus ganti hati. Ya. Lihat. Ya, bagaimana? Nasihat saya bacakan Al-Qur'an dan Anda harus meyakininya. Nasihat orang itu cangkok hati. Ini boleh Anda ambil. Ya, sebagaimana tadi, ya, kata Ustaz Nay, makanan 80%, psikis 80%, makanan 20%. Saya kata orang juga itu. Ya. Dan kalau saya diberikan pilihan, diberikan rasio 80-20, maka saya ambil yang 80-nya. 80-nya Bu diambil. Jadi gimana Ustaz? Apakah mungkin benar ya bahwa kanker itu suka gula? Saya tidak yakin kanker suka gula, karena yang saya lihat adalah semut yang suka gula. Dan saya meyakini bahwa kanker itu setan, ya. Dan kanker tidak suka gula, dan setan tidak suka gula. Setan itu suka kita kufur kepada Allah. Bagaimana mengharamkan makanan yang halal, itu juga bagian dari kekufuran, pengingkaran, bukan kafir, ya, kekufuran. Ya, hadirin, ya. Jadi tadi saya jelaskan madu ini halal apa haram? Halal. Berguna enggak? Ada gunanya enggak? Ada gunanya. Tapi kalau kecurigaan kita kepada madu ini, ya, melebihi keyakinan kita kepada apa yang disabdakan Quran, sifaul linnas, ya, kata Nabi, maka yang salah itu bukan apa tadi? Bukan madunya. Madu itu benar, Allah menyatakan dia obat perut, tapi perutnya lah yang berdosa. Ya, kurma ajwa, tahu nggak kurma ajwa? Apa kata Nabi SAW? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, beliau SAW mengatakan bahwa sesiapa yang memakan 7 butir kurma ajwa akan terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Ya, itu harus diimani. Jangan kemudian aduh makan kurma kan manis. Manis gula deui. Waduh. Ini rumusnya jadi begitu terus. Ya. Jadi malah lebih percaya kepada orang itu dari kepada Nabi, hadirin. Akhirnya enggak pernah makan itu kurma. Ya, Ibu, ya, ini yang Ibu yakini itu adalah masalah akal. Akal ini bisa dirubah dengan apa? Ilmu. Al-Quran ini adalah sumber dari seluruh ilmu.
Kalau Al-Quran mengatakan ajwa, madu itu obat, Anda jangan percaya kepada orang yang mengatakan madu itu gula. Kata siapa? Madu itu gula. Ya, manisnya madu itu bukan manisnya gula, tetapi manisnya madu itu sendiri. Bukan sukrosa. Iya. Iya. Dan sukrosa pada madu itu macam-macam. Madu sidr itu di bawah 4. Manisnya ajwa juga di bawah 4. Yang bikin diabetes itu di atas 6. Ayo, siapa yang salah? Ya, kalau sukari iya Pak, sangat manis kan? Coba ajwa. Ajwa itu tidak terlalu manis. Memang di bawah 4. Begitu ya, kalau kita ukur kepada sains nggak akan beda kok. Baik, silakan ada pertanyaan lagi.